Halo pet lovers, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel YouTube 88 Red Gallery, where your hobbies begin. Kali ini yang jadi host saya ya, M. Rafiq, host kesayangan Anda. Yaelah, GR. Apa kabar pet lovers? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Ingat, yang sehat jangan cuma kitanya aja. Hewan peliharaan kita di rumah harus dijaga supaya mereka juga sehat. Karena ingat, mereka nggak pengen kita pelihara, tapi kita yang ingin memelihara mereka. Jadi perlakukan hewan peliharaan kita di rumah kita dengan sebaik-baiknya supaya dia bisa menghibur kita, kasih manfaat buat kita ya. Hari ini saya bakal ngobrol panjang dan lebar bersama seorang teman, sahabat. Pokoknya top banget dah ini orang. Siapakah dia? Jangan kemana-mana. Stay tune di 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Nah, pet lovers, ini dia tamu kita pada hari ini. Kita bakal ngobrol banyak sama dia. Siapa lagi kalau bukan Koko Hunter, Randy Suwandi. Halo. Apa kabar Koko Hunter? Sehat selalu. Sehat selalu ya? Mantap. Bagaimana? Apanya bagaimana? Berat nggak punya beban sebagai Koko Hunter? Nah, kita jalanin aja mas. Kita enjoy. Yang penting bayar semua puas. Ya gak? Nah, di episode kali ini kita nggak ngomong tentang kontes. Kita nggak ngomong tentang arwana. Kita nggak ngomong tentang hal-hal lain. Tapi kita mau ngobrol tentang perjalanan hidup seorang Koko Hunter. Panjang dong. Panjang. Udah hampir 40 tahun dong gua. Panjang. Ini pertanyaannya banyak. Astaga. Ada 15 pertanyaan. Wani Piro. Siap? Kita mulai satu-satu ya. Siap Mas Rafiq. Banyak orang yang pengen tahu sejak tahun berapa sebetulnya seorang Randy Suwandi itu mulai pelihara SR. Itu sejak tahun berapa, ingat nggak lo? Kurang lebih di pertengahan 2016. Berarti 7-8 tahun yang lalu ya? Kurang lebih segituan mas. Tahun 2016? Iya. Kenapa awalnya bisa tertarik sama arwana super red? Jadi memang bokap waktu itu pertama kali piara ikan arwana. Memang dia piaranya golden red, terus jardini. Nah, terus dari situ gue pengen tahu nih ikan-ikan lain selain dua itu. Iya. Ya browsing. Lihat di Facebook tuh, zaman dulu Facebook masih rame-rame itu mas ya. Iya. Nah super red. Nah gue tertarik dengan karakter ikan ini yang bermutasi warnanya ketika dia mencapai umur yang dewasa. Nah gue browsing, cari di Facebook, adalah yang jual baby super red. Dulu gue beli pertama kali itu di daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Gue lupa deh siapa waktu itu orangnya. Kayaknya penghobi rumahan juga yang jual ikan baby itu. Nah gue beli itu mas. Beli 1 ekor. Beli 2 ekor dari ukuran 10 cm sampai 20 cm waktu itu. Iya. Berakhir di 20 cm piaraan pertama gua. Jadi tahun 2016 ya? Iya. Tahun 2016 itu Aci kembali hidup setelah vakum sekian lama. Benar. Aci itu pernah bikin Aci Cup 1. Gue lupa, mungkin sekitar tahun 2014 atau 2015. Waktu itu ketuanya Richard. Setelah itu vakum dan Aci mulai bikin kontes lagi, Aci Cup 2 tahun 2016 tuh. Ya. Berarti kayaknya barengan tuh. Mungkin. Ya. Aci bikin kontes Aci Cup 2 di Mangga 2, sementara lu mulai tertarik dengan arwana super red. Betul. Geng awal lo, karena gini, nggak pernah ada orang pelihara arwana super red itu sendirian. Iya. Pasti biasanya dia ngegeng. Iya. Ada tuh teman diskusinya, teman hunting bareng, teman macem-macem lah. Tempat tanya, arwana gue sakit, gimana obatnya? Pasti ada ngegengnya. Lu inget nggak geng awal lo waktu pelihara SR itu siapa aja? Kalau
bener-bener pertama piara sih waktu itu memang gue single sebenarnya mas. Sendirian? Cuman ketika mau memasuki step yang lebih besar kayak mau masuk kontes tuh, gue main sama Yudili. Oh, Yudi Rasli. Yudi Rasli. Terus sama dulu Albert Rashid ya. Albert Rashid, Puri. Cuman sekarang Albert udah nggak main malah. Udah nggak main. Siapa lagi ya? Ada kenal WC. Willy Chandra. Willy Chandra. Sekarang juga malah main kura-kura tuh. Terus sama mungkin kalau kenal-kenal dong sih kayak ada Pangrik juga kenal sama Pangrik. Cuma lebih sering sih waktu itu awal-awal sama Yudili sih, sama Yudili ya. Gue ingat, gue pertama kali ngeliat lo itu di kontes APPS Pontianak. APPS Pontianak atau Aci Junior? Pontianak dulu. Aci Junior dulu mah. Masa sih? Aci Junior dulu. Berarti di Aci Junior gue belum ngeh tuh. Yang di Food Centrum. Gue belum ngeh tuh sama lu tuh. Gue ngeh sama lu tuh di APPS justru. APPS gue udah ada tim. Oh, lo ada tim tuh ya? Waktu Aci Junior, gue masih single. Masih sendirian? Iya. Masih sendirian ya? Nggak enak kan main SR sendirian? Capek. Nah, kalau gue dulu, awal-awalnya main SR itu ya geng gue tuh Mas Niwan. Oh, Niwan Red? Niwan Red. Karena SR pertama gue beli dari Niwan Red tuh. Terus gue kenal sama Om Edu, gue kenal sama almarhum Steven, ketua ACI yang pertama, gue kenal Henry Leong, gue kenal banyak lah beberapa temen-temen tuh, itulah tuh geng-geng awal gue tuh, ada Pak Emil, ada Adi Purwanto, ya kurang lebih 10-12 orang lah. Itu tuh geng awal gue main SR tuh. Beda genetik bro. Itu udah angkatan pertama itu. Kontes SR yang pertama kali Koko Hunter ikut itu Aci Junior dan di Food Centrum Sunter. Aci Junior ya? Iya. Yang ketua panitianya Ronald bukan? Ronald apa Agus Kunta ya? Ronald. Oh, Ronald ya, Ronald. Yang menang baby championnya Agus Kunta. Iya. Oh, ingat. Yang menang baby champion Agus Kunta ya? Iya. Food Centrum terakhir. Oh, berarti ketuanya Om Geno. Om Geno, ya. Om Geno ketuanya. Berarti itu bukan ACI Cup Junior yang pertama tuh. Bukan. Karena ACI Cup Junior yang pertama ketuanya Ronald. Di Food Centrum juga. Di Food Centrum juga. ACI Cup Junior yang kedua ketuanya tuh Ken. Food Centrum juga. ACI Cup yang ketiga Junior itu ketuanya tuh Om Geno. Gue ingat dah, Food Centrum yang terakhir karena setelah itu udah nggak ada lagi tuh. Iya, berarti yang ketiga terakhir ya? Yang ketiga terakhir. Karena waktu itu kontes Sarwana makin banyak. Betul. Akhirnya kita putusin ACI Cup Junior kita stop aja dulu. Iya. Karena akhirnya jadi makin banyak kontes, akhirnya penyelenggara kontes jadi berebut peserta. Iya. Sehingga pesertanya sama aja. Nah, pesertanya sama aja. Sehingga akhirnya waktu itu kita putusin ACI Cup Junior di hold dulu, di stop dulu. Pertama kali dapat piala? Piala gua pertama kali itu waktu di ACI Cup Junior itu dapat piala nggak? Enggak, dapet TV. Iya, gue ingat. Dapat door prize. Gue ingat. Lo dapat door prize ya. TV. Berapa inci ya? 32. Yang lo sebut ini masih ada hubungan saudara nih katanya sama Pak Wandi. Iya benar. Karena kan nama gue Randy Suwandi iya, kan. Benar. Sama Pak Suwandi. Ya, gue masih ingat banget itu. Gue dapetnya door prize guys. Gue masih ingat merek TV-nya Samsung. Samsung ya? Samsung apa LG ya? LG kayaknya. LG ya? Iya. LG 32 inci. Lumayan loh, dulu masih mahal loh. Mahal. Masih mahal loh dulu, sekarang aja murah. Oke. Next. Itu piala pertama. Itu piala pertama ya? Belum. Piala pertama gue itu bukan di ACI Junior, Mas. Oh, bukan. Jadi gue 2 kontes awal tuh ACI Junior sama ACS pertama. Kalah tuh gue. Zong. Surabaya? Iya. Oh, berarti lu udah ikut kontes di Surabaya tuh? Gue beraniin diri, gue berangkat ke Surabaya. Itu ACS pertama? Pertama, Mas. Oh, gue ingat ACS pertama. ACS pertama gue juga datang. Juri juga lu ya? Enggak, iya gue juri. Iya. Gue juri. ACS pertama gue udah ikut. Gue juri. Oh, ACS pertama lu udah ikut ya? Tapi lu berangkat nggak? Berangkat ya? Bareng sama geng pertama gue itu, gue bilang. Oh. Sama Yudi segala macam. Gue inget tuh, gue berangkat tuh karena gue jadi juri. Om Tejo jadi juri juga kalau nggak salah deh. Kayaknya ya. Iya, Om Tejo jadi juri. Dan gue inget waktu itu
Grand Champion dan yang championnya Ronald kalau nggak salah. Ronald ya? Ronald. RDC, tim RDC. Lupa iya, gua. Iya benar. Tim RDC itu. Pertama kali lu jual SR. Dan berapa harganya? Gua harga lupa ya, Mas. Tapi pertama kali itu, ikan pertama gue itu ketika 12 cm, pas di 20 cm gue posting tuh di grup Aci. Gue ingat banget kok. Di Facebook Aci. Zaman dulu kan masih bebas. Iya. Jualan masih enak. Boleh jualan, boleh lelang. Iya, lelang rame banget kan. Nah itu gue posting, ada penghobi juga pengen ikan gua. Bukalah harga suka-suka gue lupa lah pokoknya. Gue emang gak niat jual kan, gue mau piara. Dia mau, Mas, laku. Dari situ tuh lumayan gue bilang nih, ya kan? Mulai semenjak dari situ kayaknya oke juga nih buat jadi bisnis gua gitu. Nah dari situ gue mulai jualan ikan, Mas. Oh jadi mulai serius akhirnya main super red, bukan hanya sekedar hobi, tapi mulai juga cari untung sedikit-sedikit semenjak itu. Setelah itu jualan lancar? Jualan terus. Dari yang di rumah dulu kan. Rumah tuh dulu tuh di garasinya gue bikin, Mas, akuarium 10 biji apa 12 biji lah. Itu udah mulai belanja tuh di Kapuas Hulu tuh. Sama Ratman juga dulu. Gua tuh sama Ratman tuh senior gua, Mas. Iya. Gue belajar lihat ikan tuh sama Ratman juga dulu pertama kali. Ngajarin gue lihat Kapuas Hulu, ikan sakit nanya Ratman. Dulu dari Ratman banyak juga gue belajar sama dia. Dia ke rumah gue bawain ikan, gue beli sama Ratman. Iya. Ratman tuh jualan ikan, Mas. Ikan-ikan Kapuas Hulu dia jualin video-videonya. Nah gue beli tuh, kucuk naik motor si Begeng nih, gue bilang nih, nganterin ikan. Nah itu lo taro akuarium di garasi rumah lo yang mana? Gading Serpong? Yang Gading Serpong, gue udah di Gading Serpong saat itu. Oh udah di Gading Serpong. Oh udah di situ ya? Udah. Kan gue di Gading Serpong udah 12 tahun. Sampai akhirnya rumah lo direnovasi dan nggak ada lagi akuarium di situ gue lihat. Pindah dong. Pindah. Mulai pindah ke ruko. Terus ruko bengkel AC lo. Ruko bengkel AC itu setelah gue bergabung di tim PRJ waktu itu pertama kali. Oh iya. Ketika masih single gue masih di rumah. Masih. Berapa akuarium dulu di rumah lo? 12 ada kayaknya. 10 sampai 12. Bini nggak ngom ya? Hah? Dikit. Karena problemnya pasti itu loh. Ya, karena dari estetika pasti nggak enak. Dari estetika nggak enak. Gua juga mengalami hal yang sama ya. Segitu gua nggak jualan loh. Jadi mulai dari akuarium 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 12. Akhirnya tau nggak lo? Akuarium itu menjajah ruang tamu. Iya kan? Iya. Menjajah ruang keluarga. Asal nggak masuk kamar aja tuh akuarium tuh. Iya. Akhirnya deal sama bini, pokoknya jangan sampai akuarium masuk kamar ya. Masuk kamar gue pecahin akuarium lo kan. Di teras isinya udah akuarium, garasi isinya akuarium, ruang tamu, ruang keluarga, balkon isinya akuarium. Betul. Gila emang, ternyata bukan gua doang ngalamin hal itu. Hampir semua, Mas. Gila nih seru perjalanannya ya. Nah ini, lo pertama kali pelihara SR di 2016-2017. Betul. Sampai akhirnya bisa dapat piala pertama. Mulai dari di rumah sampai akhirnya berpartner sama Pangrik, gue inget banget waktu itu, sama Om John Henry waktu itu. Betul. Nah kemudian lo membangun brand baru yang namanya 88 Red Gallery. Oke. Nah itu gimana ceritanya? Sampai akhirnya lo membangun brand baru 88 Red Gallery. Jadi di 2021 itu di bulan 2021 belum lama lo. Ya 2 tahun. 2 tahun kurang loh. Baru 2 tahun kurang. Itu kita PRJ, waktu itu kan PRJ tuh yang bersama John Henry Pangrik memutuskan untuk stop selesai dengan baik-baik. Jadi gua akhirnya bermain. Nah, ada problem dong sebetulnya dong. Tidak ada masalah. Memang sudah memiliki kesibukan masing-masing saat itu. Nah jadinya, tapi gua kan tanah jiwa gua sudah di ikan.
udah terlanjur nih. Nah, memang gue ada usaha lain mas, kan gue Iya. ada bengkel. Iya. Tapi jiwa gue pun ada di sini gitu. Gue udah terlanjur basah dan basah banget malah. Jadi gue memutuskan untuk main sendiri lagi. Oke. Oke, dengan kemampuan gue, dengan apa istilah keadaan gue main. Nah mulai tuh ada bayar lagi baru datang dan muncullah gue bilang itu Coach Chandra waktu itu. Coach Chandra juga sebenarnya bukan pemain baru, sebenarnya udah punya ikan di rumah tuh. Iya. Datang ke ruko ngobrol, coba dong gue minta ikan yang di ruko nih yang the bestnya katanya. Ini the best di ruko nih mas ya. Iya. Beli satu. Mungkin Coach Chandra masih pantau tuh, gue punya IG. Iya. Nggak sengaja, di rumah gue waktu itu ada 4 ekor ikan besar. Gue posting dari jauh, jadi gue bikin caption tuh apa ya, santai di teras rumah kalau nggak salah. Dia melihat dari jauh tuh ada ikan, yaitu Wagyu. Wagyu. Lu tahu Wagyu nggak? Iya, Ingat nggak? Wagyu ingat. Itu kan gua. ikan yang spesial banget di ukuran dia besar. Iya. Coach Chandra, lihat ini ikan mana, kok lu nggak tawarin gue? Kan lu minta ikan gue, the best di ruko, gue bilang. Ini di rumah gue kok, gue bilang. Ya udah. Malam itu juga datanglah dia. Datang ngelihat, ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan tentang Wagyu. Coach Chandra memberikan offering ke gua untuk berpartner membangun sebuah perusahaan, sebuah industri di dunia arwana. Oke. Memberikan konsep yang berbeda sebenarnya. Bukan hanya jual beli ikan trading, tapi dengan farm, dengan segala macam lah pokoknya. Panjang lah kalau gua ceritain. Jadi konsepnya itu ditawarin sama Coach Chandra. Nah setelah offering gua baru tuh kita ngomongin ikan tuh. Sudah deal, dia pulang, gua anterlah ikan itu ke rumah Coach Chandra. Wagyu. Bukan, ikan yang pertama, Wagyu belum diantar. Yang ruko. Yang ruko. The best. The best in ruko. The best di ruko. Yang kemarin juara 3 di Jogja. Oh itulah. Itulah ikannya. Itulah ikan pertama transaksi lo sama Mas Chandra. Iya. Dan ikan itu sekarang dibeli sama Korea. Nah terus setelah di rumah itu ngobrol gimana offering gua. Nah di saat itu ngobrol, akhirnya kita deal. Kita sepakat untuk membangun brand baru. 88 Red Gallery. Namanya belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Namanya belum ada, tapi konsepnya sudah ada. Kita masih berpikir, masih berkutat, pelan-pelan kita cari ikan. Nah, nama baru itu adanya di Pontianak. Ketika kita pertama kali gua bareng Coach Chandra ke Pontianak untuk hunting ikan. Waktu itu kita ketemu sama Kosam. Sam Red Arwana di Sam Pontianak. Red Arwana. Ngobrol-ngobrol di hotel tengah malam itu gue inget banget. Kita cari nama, muncullah nama 88 Red Gallery ini. Nah, pertanyaan gue gini. Aci Cup 8 itu ketua panitianya lo kan ya? Iya, 2021. Iya kan? Iya. 2021 ya. Jadi Aci Cup 8 itu ketuanya adalah lo. Gua sendiri. Gue inget banget waktu itu sebetulnya Mike tuh. Yang Si Mike. harusnya ketua. Si Mike yang bilang, Mas, si Randy aja tuh suruh jadi ketua panitia Aci Cup 8. Sehingga akhirnya gue kontak lu waktu itu kan. Iya. Kita ngobrol bertiga sama Mike dan lu bersedia. Oke. Ingat nggak? Dan waktu itu Aci hanya mengandalkan biaya pendaftaran untuk biaya pelaksanaan kontes. Betul. Ingat nggak? Betul. Kemudian lo menawarkan, Mas, ini kita nggak mau cari sponsor. Iya. Karena nih ada nih yang mau jadi sponsor. Salah satunya adalah 88 Red Gallery. Betul. Nah, pertanyaan gua, itu artinya 88 Red Gallery itu namanya sudah ada sebelum Aci Cup 8 atau nama 88 itu akhirnya dibikin karena mau jadi sponsor di Aci Cup 8? Jadi udah ada dulu pas gue di Pontianak. Kan pulang baru kita jadi urusin Aci Cup, Mas. Iya. Jadi memang Aci Cup 88 tuh terbentuk di Pontianak, kita pulang barulah gua ngobrol sama Coach Chandra kok. Gua ditunjuk, diminta untuk jadi ketua panitia. Iya. Sesuai visi misi kita, ingin memajukan arwana, menaikkan value. Gua ingin membuat sesuatu yang berbeda di Aci Cup ini. Karena ini kesempatan pas saat gue jadi ketua panitia. Iya. Muncullah ide gue membuka keran sponsor untuk mendanai kegiatan Aci Cup ini. Iya. Yang tujuannya biar hadiahnya lebih banyak, lebih meriah, yang harusnya peserta juga makin
animonya makin bagus, Mas. Ya karena itulah pertama kali kontes ACI hadiahnya mobil. Yes. Iya Benar. kan? Brio. Brio. Betul. Ada tuh Brio sekarang di Pontianak di garasinya Setia. Di Purnama. Di Purnama. Iya. Karena ikannya dia yang jadi Grand Champion kan? Ya, Messi. Messi. Betul. Sekarang dia lagi pusing Setia. Kakak botak. Enak ya dapat mobil. Duit 88. Dia lagi pusing. Kenapa? Ditanya ame pajak. Itu belum bayar pajak hadiah tuh katanya. Ampun. Oh iya loh. Iya dong, harus bayar. Karena pajak hadiah itu kalau dia diundi ya 25%. 20%. Tapi kalau lomba dan bukan undian tetap harus bayar pajak Lebih kecil ya? 15%. 15%, 200 juta. Lumayan, Mas. Lumayan berapa duit? 30. Bayar. Oke pet lovers, kita break dulu sebentar ya. Kita cari minum, kita cari cemilan sambil Anda menikmati sesuatu yang pengen lewat. Ini kita ngomongin juga kontroversinya lah ya. Kontroversi apaan? Itu kontroversi yang baru lewat. Iklan. Siapa itu? Itu Agnes. Agnes itu admin sosial medianya 88 yang baru. Panggil, kenalin.